Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Al-Wa'i edisi Oktober 2024. Judul: Mencegah dan Mengatasi Seks Bebas di Kalangan Remaja. Ditulis oleh Ustazah Rahmah. Bak disambar petir di siang bolong mendengar berita buruk tentang betapa rusaknya jutaan remaja Indonesia saat ini. Data menunjukkan yang telah melakukan hubungan seksual pranikah 59% wanita dan 74% pria. Mereka melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15 sampai 19 tahun. Akibat pergaulan bebas ini, remaja yang terpapar penyakit seks menular jumlahnya meningkat. Ada 100.000 orang dengan HIV yang belum terdeteksi dan berpotensi menular ke masyarakat. Kemenkes menyebut dari 526.841 orang dengan HIV, baru sekitar 429.215 orang yang sudah terdeteksi atau mengetahui status HIV dirinya. Dampak lainnya, banyak remaja hamil di luar nikah atau kehamilan tidak diinginkan dan selanjutnya melakukan aborsi. Data Guttmacher Institute pada 2000, estimasi aborsi adalah 37 aborsi untuk setiap 1.000 perempuan berusia 15 sampai 49 tahun. Angka ini terbilang tinggi dibandingkan dengan Asia secara regional. Penelitian oleh Nur Hafni pada 2022 menunjukkan dari 405 kehamilan yang tidak direncanakan, 95%-nya dilakukan oleh remaja usia 15 sampai 25 tahun. Angka kejadian aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus. Sebanyak 1,5 juta diantaranya dilakukan oleh remaja. Mengapa seks bebas marak? Tentu hal ini terjadi karena banyak faktor. Namun, akar masalahnya adalah penerapan sekularisme liberalisme di negeri ini. Agama dijauhkan dari kehidupan. Akidah Islam tidak menjadi dasar kehidupan mayoritas kaum muslim. Aturan syariah bukan standar dalam berperilaku mengikuti prinsip serba bebas. Faktor penyebab turunnya antara lain sebagai berikut. Pertama, sistem pendidikan di negeri ini tidak membentuk ketakwaan. Padahal ketakwaan adalah benteng pertama seseorang dari perilaku maksiat. Kurikulum di sekolah belum membahas secara detail aturan pergaulan laki-laki perempuan, apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang diharamkan. Kedua, media dan lingkungan menjadi pendorong nafsu seks remaja semakin tidak terkendali. Banyak remaja yang terpapar media pornografi porno aksi. Ada upaya sistemik untuk merusak remaja melalui media. Ada lomba kecantikan, Miss Universe, dan kampanye LGBTQ lewat berbagai cara, film, lagu, games. Hal ini diperparah oleh contoh nyata dari para artis dan selebritis yang menjadi idola dan figur remaja. Ketiga, pendidikan keluarga belum menjadi benteng keluarga dari maksiat termasuk pergaulan bebas. Keempat, negara tidak menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Negara belum mengeluarkan aturan pergaulan laki-laki dan perempuan, haramnya zina, haramnya hal-hal yang mendekatinya, dan tidak memberlakukan sanksi yang menjerakan bagi yang melanggar. Masa remaja itu masa pubertas, tidak ada rangsangan dari luar pun nafsu seksnya sedang besar-besarnya. Apalagi sekarang marak pornografi dan porno aksi. Ini menjadikan rangsangan seksual bagi remaja semakin meningkat dan menggebu-gebu. Di antara dampaknya, jutaan remaja terlibat pergaulan bebas, banyak yang sampai hamil di luar nikah. Dari sini, sebagian berakhir dengan pernikahan dini, sebagian ada yang dipaksa aborsi. Bahkan tidak sedikit setelah aborsi, ibunya meregang nyawa. Bagaimana Islam mengatasi problem seks bebas? Agar tidak terjadi pergaulan bebas, hamil di luar nikah, dan aborsi, maka beberapa hal harus dilakukan. Di antaranya, pertama, kurikulum di sekolah harus mampu menyiapkan anak yang sudah balik agar mampu menanggung taklif hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Kurikulum pendidikan agama Islam dari SD, SMP, dan SMA
harus membahas tentang pernikahan dan aturan pergaulan sesuai dengan Islam. Dengan demikian, pemerintah wajib menyiapkan bekal untuk menikah dan memberi kemudahan menikah. Mata pelajaran PAI harus mencakup sistem pergaulan laki-laki dengan perempuan, kewajiban menutup aurat, larangan khalwat atau berdua-duaan laki-laki dan perempuan, larangan berzina, larangan komunikasi tidak ada kebutuhan syar'i antara laki-laki dan perempuan, kewajiban menundukkan pandangan, dengan kata lain, larangan pacaran dan pergaulan bebas. Dengan demikian, secara garis besar, mata pelajaran pendidikan agama Islam yang membahas tentang sistem pergaulan Islam ada dua pembahasan. Pertama, seks bebas adalah perbuatan keji yang telah Allah haramkan. Rasulullah SAW bersabda, artinya, jika zina dan riba sudah menyebar di suatu negeri, maka sungguh mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Islam dengan tegas mengharamkan pergaulan bebas, seks bebas, perzinaan, dan hal-hal yang mendekati perzinaan. Lihat Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua, memberi remaja bekal untuk menikah dan mempermudah pernikahannya. Kurikulum pendidikan agama Islam harus membahas tentang pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Dituturkan riwayat sebagai berikut, artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Beliau lalu bersabda, "Namun aku pun salat, tidur, puasa, berbuka dan menikahi wanita-wanita. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Perkawinan harus dipermudah agar pergaulan bebas bisa diberantas. Tujuan perkawinan itu mulia, yaitu membentuk keluarga bertakwa yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan itu terwujud keluarga tentram, saling mencintai dan berkasih sayang karena Allah, agar lestari keturunannya dalam ketakwaan. Lihat Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kedua, media seharusnya menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Artinya, media mendidik masyarakat, menjadikan masyarakat semakin bertakwa. Bukan media yang sering mempertontonkan pornografi, porno aksi yang menjadikan masyarakat nafsu seksnya membara, apalagi remaja yang memang masa pubertas. Porno aksi dan pornografi dan hal-hal yang mendekati zina harus dilarang oleh negara. Jika ada yang melanggar, harus diberi sanksi yang menjerakan. Media porno berdampak pada liberalisasi seks yang semakin merajalela. Hal ini menjadi masa depan suram bagi generasi. Bergemilang dengan pergaulan bebas, aborsi, sampai terpapar HIV/AIDS. Ketiga, dalam pendidikan keluarga, orang tua wajib mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama Islam. Bersama ayah, seorang ibu wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang solih solihah, yaitu yang berkepribadian Islami. Dalam keluarga, ayah ibu memberikan pelajaran yang berkaitan dengan aturan pergaulan laki-laki dan perempuan sekaligus menerapkannya. Kamar anak-anak laki-laki dipisah dengan anak perempuan. Anak-anak diwajibkan menutup aurat, haram berpacaran, haram berzina dan mendekatinya. Haram berdua-duaan laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak boleh berdua-duaan dengan mahramnya di tempat khusus seperti tempat tidur dan toilet. Orang tua wajib mendidik anak-anaknya untuk menjaga mereka dari api neraka. Ayah ibu memberikan bekal ilmu agama Islam kepada anak-anaknya melalui pendidikan keluarga. Orang tua juga harus mampu memilihkan sekolah bagi anak-anaknya, yaitu sekolah, madrasah, atau lembaga pendidikan Islam yang mampu memberi bekal ilmu agama Islam yang kuat sampai tafaqquh fiddin dan mampu membentuk syakhsiyah Islamiyah. Dengan itu, mereka terhindar dari pergaulan bebas, pacaran, perzinahan, dan maksiat yang lain. Jadi tujuan pendidikan keluarga adalah mengantarkan keluarga masuk surga dan terhindar dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Maknanya, hai orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, jagalah diri kalian
Jagalah diri kalian, kaum kalian, dan keluarga kalian, anak-anak kalian, dan istri-istri kalian dari api neraka. Didiklah dan ajarilah mereka kebaikan. Agama Islam menerapkan aturan Islam. Hal demikian akan menyelamatkan mereka dari neraka. Lihat Ibnu Abbas di dalam kitab Tanwir Miqbas. Keempat, mengembalikan peran negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Pemerintah berkewajiban mengeluarkan aturan pergaulan dan haramnya zina serta mendekatinya. Berikut memberikan sanksi sesuai Islam. Adapun sanksi yang harus diterapkan adalah sebagai berikut. 1. Pezina yang belum menikah wajib didera 100 kali cambukan dan boleh diasingkan selama 1 tahun. Adapun dalil tentang diasingkan selama 1 tahun berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan bagi orang yang berzina tetapi belum menikah diasingkan selama 1 tahun dan dikenai had kepada dirinya. Kedua, pezina yang sudah menikah harus dirajam hingga mati. Diriwayatkan ada seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan. Nabi SAW memerintahkan agar mencabuk mereka. Kemudian ada kabar bahwa dia sudah menikah. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk merajam mereka. Adapun sanksi orang yang memfasilitasi orang lain untuk berzina dengan sarana apapun dan dengan cara apapun, baik dengan dirinya sendiri maupun orang lain, tetap akan dikenai sanksi. Sanksi bagi mereka menurut pandangan Islam adalah penjara 5 tahun dan dicambuk. Jika orang tersebut suami atau mahramnya, maka sanksi diperberat menjadi 10 tahun. Penutup, alhasil, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan negeri ini kecuali dengan menerapkan syariah Islam secara kafah, agar negeri ini berkah, masyarakat sejahtera, serta bahagia dunia dan akhirat.